Pertanyaan pertama, ibu hamil katanya nggak boleh pelihara atau deket-deket kucing ya? Itu mitos atau fakta, dok? Ya. Ibu hamil memang saat-saat seperti itu rentan terkena tokso bila dekat-dekat dengan kucing atau binatang peliharaan lain seperti burung, atau bahkan kalau makan makanan yang dimasak tidak matang, maka dia juga akan berisiko terkena tokso begitu. Berarti mitos atau fakta? Berarti itu fakta. Fakta, Ya. oke. Ibu hamil harus minum air kelapa muda biar bayinya putih. Mitos atau fakta? Ya, itu mitos, tapi ibu hamil memang bagus untuk minum air kelapa dari trimester awal ataupun di trimester akhir. Tapi memang saran dari kami sebaiknya mengkonsumsi air kelapa untuk kesehatan janin dan ibunya. Tengkurap bisa membahayakan janin. Mitos atau fakta? Tengkurap saat tidur atau jangka panjang itu memang membahayakan janin, jadi itu fakta ya. Jadi kecuali posisi telungkup seperti sujud, nah itu baru aman untuk janin dan juga ibunya gitu. Sering makan buah nanas bisa menyebabkan keguguran. Nah, itu mitos atau fakta, dok? Nah itu mitos. Jadi yang sedang hamil muda ataupun hamil lanjut tidak perlu khawatir makan nanas, asal ya memang dibatasi, jangan makan nanas 1 kilo sendiri gitu. Berarti bebas ya makan nanas, mau nanas muda, mau nanas Boleh. madu atau apa gitu. Boleh, nggak masalah. Makan yang pedas-pedas katanya bisa merangsang kontraksi. Itu mitos atau fakta? Makan pedas-pedas merangsang kontraksi itu mitos. Namun pada ibu hamil memang tidak disarankan untuk makan makanan pedas karena nanti akan merangsang saluran cernanya menjadi asam pada lambungnya. Nanti malah menjadi mencret atau diare. Nah itu maka tidak disarankan. Namun memang bukan berhubungan dengan kontraksinya gitu. Bisa mempengaruhi ke kesehatan janin sendiri nggak, dok? Mempengaruhi kesehatan janin secara langsung tidak berpengaruh buruk ya. Namun memang ketika seseorang sering konsumsi pedas saat kehamilan, maka pada kesehatan tubuh ibunya jadi lebih turun daya tahan tubuhnya, sering sakit, bisa lebih mudah terkena batuk pilek, sehingga nanti ke janinnya juga kurang optimal kesehatannya begitu. Bentuk perut menonjol ke atas berarti nanti bayinya perempuan. Kalau menonjol ke bawah nanti bayinya laki-laki. Mitos atau fakta? Itu mitos, tapi memang kebanyakan terjadi seperti itu. Namun pada dunia medis itu tidak ada seperti itu, jadi mitos ya. Baik. Katanya ibu hamil nggak boleh mandi pakai air panas. Mitos atau fakta? Itu mitos. Jadi kalau hamil nggak apa-apa, senyamannya ibunya, mau pakai air hangat, mau pakai air dingin. Tapi memang kalau air panas jangan yang panas banget, harus air hangat gitu. Kenapa itu, dok? Karena kalau panas nanti dia akan menimbulkan perlukaan pada kulitnya, luka bakar ya, dan juga nanti mengakibatkan kan di daerah pada wanita hamil, daerah kulit dan daerah kewanitaannya itu sedang mengalami daya tahan tubuh yang sedang tidak optimal atau daya tahan tubuhnya sedang turun. Nah, bila peradangan semakin dipicu oleh air panas tersebut, misalkan seperti berendam di air panas gitu ya. Nah, itu malahan akan menyebabkan peradangan yang nantinya kuman mudah masuk sehingga lebih mudah terinfeksi misalnya pada saluran kencingnya. Nah, nanti malah kurang baik untuk ibunya terutama gitu. Katanya kalau makan kacang hijau bisa membuat rambut bayi lebat. Mitos atau fakta? Itu mitos juga. Namun pada kacang hijau memang mengandung protein yang cukup tinggi. Itu dikonsumsi lebih bagus. Kenapa itu mitos? Karena sebetulnya rambut bayi lebat atau tidak itu juga tergantung genetik dari kedua orang tuanya. Jadi kalau misalkan genetiknya kami rambutnya pada kurang lebat tapi mau konsumsi kacang hijau diusahakan, apakah mungkin jadi lebat? Insya Allah bisa, karena dia kaya protein. Gitu. Nah, ini mitos atau fakta? Ibu hamil ini harus bawa gunting kemana-mana. Katanya sih biar bayinya yang dikandung ini nggak diganggu. Iya ya. Nah, itu betul-betul mitos.
Bahkan hati-hati itu malah menjadi sirik. Itu tidak disarankan sama sekali, tidak boleh ya, jangan. Kalau untuk kaitannya dengan kesehatan, membawa gunting itu nggak ada ya? Tidak ada sama sekali. Bahkan malah pada beberapa kejadian malah melukai sang ibu itu lebih berbahaya. Lebih baik tidak perlu seperti itu. Baik. Mitos atau fakta, makan salak nanti jadi susah lahiran? Nah itu malah saya baru dengar ya. Tidak pernah ada seperti itu mitos tentang salak itu menyebabkan kesulitan nanti lahir. Nah, masalah persalinan itu banyak dipengaruhi misalkan anatomis ibunya, kondisi janinnya, gizi ibunya. Nah, malah buah salak itu bagus kayak vitamin. Itu akan menunjang kesehatan ibu dan memberi energi saat ibunya persalinan. Jadi tidak apa-apa. Jadi nggak ada hubungannya karena biasanya katanya kalau makan banyak buah salak nih jadi sembelit gitu. Nah, itu juga mitos, enggak seperti itu. Dia banyak ininya kok, banyak seratnya, aman buat saluran cerna, aman buat rahim juga, insya Allah.